Lagi guys di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita mengelola emosi kita di dalam pengambilan keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, sangat berhubungan dengan pengelolaan emosi kita. Di dalam mengambil keputusan, kita perlu mempertimbangkan kondisi emosi kita. Dalam mengambil keputusan, disarankan kita tidak mengambil keputusan ketika ada di lembah emosi kita atau dalam kondisi emosi yang rendah. Namun seringkali sih ketika masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan hidup menimpa kita dan emosi kita campur aduk, kita harus mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu ikutilah beberapa tips atau petunjuk berikut ini. Yang pertama, kerjakan bagian kita. Pertahanan pertama untuk mencegah emosi-emosi negatif tidak tersaring dan mempengaruhi pengambilan keputusan adalah mempertimbangkan fakta yang ada. Tentukan masalahnya, tuliskan bila perlu, lalu himpun informasi dan pertimbangkan kredibilitas sumber-sumber kita. Semakin solid informasi ini, semakin baik kita bisa melawan emosi-emosi yang tidak rasional. Lalu yang kedua, buat daftar semua opsi dan konsekuensinya. Bagian lain dalam proses menemukan fakta atau memikirkan hasil, curahkanlah semua opsi yang terpikirkan dan kemungkinan hasilnya. Ini akan menolong kita membasmi ide yang terasa baik secara emosional, tetapi tidak cukup secara logis. Lalu yang ketiga, minta nasihat dari orang yang tepat. Ada dua jenis orang yang perlu kita ajak berkonsultasi. Kelompok pertama mencakup orang-orang yang nantinya akan menjalankan keputusan itu. Jika mereka tidak dilibatkan, kita akan menemui masalah saat keputusan itu diambil. Lalu kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sukses mengatasi masalah seperti itu dan menghargai kepentingan kita. Mereka bisa memberi nasihat yang tepat dan berguna bagi kita. Lalu yang keempat, menuruti insting kita. Kita sebaiknya tidak menuruti emosi ketika mengambil keputusan, tapi jangan mengabaikan insting kita. Terkadang insting memperingatkan kita dengan cara yang melampaui fakta. Lalu yang kelima, buatlah keputusan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Ketika semua telah disampaikan dan dilakukan, kita harus mampu menjalankan keputusan yang kita buat. Pastikan hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai kita dan pastikan itu bisa kita laksanakan. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.